تعليق رسمي على المدينة الأقرب إلى قلبه. ماتيو أليماني مدير رياضي في النادي الكتالوني رد على استفسارات الصحافة وتساؤلات الجماهير. Pertandingan Indonesia vs Palestina mendapat sorotan dari dunia. Permainan timnas Indonesia disebut paling berbahaya di depan gawang. Pertandingan FIFA Matchday antara tim nasional Timnas Indonesia vs Palestina berakhir dengan skor imbang 0-0. Laga Indonesia vs Palestina berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 malam. Meski tidak menang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memuji penampilan tim Merah Putih. Menurutnya, dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi pertandingan. Hal itu ditunjukkan dari statistik pertandingan. Presentase penguasaan bola timnas Indonesia mencapai 60%, sedangkan Palestina 40%. Paling tidak ada 3 peluang di babak pertama yang potensi jadi gol. Meski imbang, saya puas melihat kerjasama tim yang tampak padu, meski beberapa pemain baru tergabung, termasuk pemain naturalisasi kita, ujarnya, dilansir dari situs resmi PSSI. Menurut Erick, penampilan yang ditunjukkan timnas akan menjadi modal bagus menantang Argentina terutama dari sisi pertahanan dan keberanian untuk menekan lawan dari awal pertandingan. Tidak hanya ramai di dalam negeri, pertandingan Indonesia vs Palestina semalam juga mendapatkan perhatian sejumlah media luar negeri. Berikut isi pemberitaan sejumlah media asing tentang pertandingan Indonesia vs Palestina. 1. Football Palestine. Football Palestine, media sepak bola asal Palestina memberitakan hasil pertandingan antara Indonesia vs Palestina dalam artikel berjudul Reaksi Cepat, Indonesia 0-0 Palestina, pertandingan persahabatan internasional, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Media ini menyoroti pemain Palestina yang kesulitan menyerang, sedangkan tim Garuda disebut memberikan ancaman lewat serangan balik dan bola mati. Tidak hanya mengulas jalannya pertandingan, media ini juga mengapresiasi antusiasme penonton yang disebut sebagai penggemar terbaik di Asia. 2. Yalla Sport. Yalla Sport, media berbahasa Arab, membahas pertandingan Indonesia vs Palestina dalam berita Palestina diikat dengan persahabatan Indonesia, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Diberitakan, timnas Palestina bermain imbang dengan tuan rumah Indonesia 0-0 dalam laga persahabatan yang digelar hari Rabu. Menurut media tersebut, timnas Palestina tampil kurang baik dalam pertemuan kali ini. Sementara permainan tuan rumah disebut paling berbahaya di depan gawang. 3. Tienpong. Berbeda dari pemberitaan media lainnya, media asal Vietnam ini lebih menyoroti keinginan Erick Thohir meningkatkan peringkat timnas Indonesia di FIFA dalam artikel Indonesia berambisi masuk 100 besar dunia, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Mereka menyebut Erick Thohir tampak kecewa karena Indonesia gagal meraih 6,77 poin untuk ranking FIFA dan hanya mendapatkan 3,23 poin setelah seri dalam laga ini. Media ini juga menilai peluang Indonesia untuk menang melawan Argentina di laga berikutnya 0 serta sulit untuk naik 1 peringkat atau masuk posisi 100 besar. 4. DHO 247. Media DHO 247 yang juga asal Vietnam memberikan perhatian terhadap dua pemain naturalisasi Indonesia yang baru bergabung, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Dalam berita bintang naturalisasi Indonesia itu mengirimkan surat perang ke Vietnam, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023, mereka bahkan menyebut keduanya sebagai penantang bagi timnas mereka. Media ini menyebut Rafael Struijk dan Ivar Jenner pasti akan menjadi salah satu pilihan sempurna pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia mendatang, di mana Indonesia satu grup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak. 5. ESPN. Televisi kabel olahraga asal Amerika, ESPN memberitakan secara detail jalannya pertandingan Indonesia vs Palestina. Media ini menuliskan daftar pemain, formasi, statistik, pergantian pemain setiap menit, bahkan deretan kartu pelanggaran yang diberikan. Dalam laga ini, 4 kartu kuning diberikan kepada Rafael Struijk dan Mark Klok asal Indonesia serta Mohamed Saleh dan Mohamed Rashid dari Palestina.